Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmatnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat, sehingga pada sore hari ini seperti biasa, rutinitas kita ya, Bapak dan Ibu di tiap minggu, kobarkan halal, diskusi bisnis, profesi P3H. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, salam kenal semuanya, Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang baru tahu juga ya. Saya Mufasir yang biasa dipanggil Mas Fas ya, Bapak dan Ibu. Dan pada kesempatan sore hari ini, mohon izin saya yang akan menemani ya Bapak dan Ibu di acara Kobarkan Halal kali ini, menggantikan Mas Ali ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi pada sore hari ini sebetulnya kita akan lebih membahas gitu ya, mendiskusikan terkait dengan kemitraan LP3H cabang provinsi. Yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah dapat ya video video pengantar lah gitu ya yang sudah pernah saya kirimkan saya rasa di grup itu. Mungkin ada yang sudah lihat juga ya. Kalau belum nanti boleh dilihat gitu ya. Seperti apa sebetulnya potensi peluang gitu ya terkait dengan mitra LP3H cabang provinsi ini. Luar biasa, sudah banyak ya yang hadir Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang. Ya, tidak tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Eh, Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat juga gitu ya. Mendampingi para pelaku usaha yang mana Bapak dan Ibu saat ini kan sudah resmi ya menjadi P3H, sudah punya ID registrasi dari BPJPH juga. Baik, mungkin kita mulai Bapak dan Ibu ya acara kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya share materi ya Bapak dan Ibu ya. Pada sore hari ini bahasan kita tidak tidak terlalu apa namanya eh, tegang ya Bapak dan Ibu ya, santai aja. Silakan kalau semisalnya mau sambil ngopi gitu ya, atau ngeteh ya, ditambah gorengan lagi ya silakan juga disiapkan aja. Nanti eh, ini Pak Yusuf sambil sambil apa deh Pak? Oke, oke. Ya baik, mohon izin saya share screen ya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa sudah kelihatan ya di layar Zoom. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan pendampingan pelaku usaha, saya rasa sudah tidak terlalu banyak isu lagi lah gitu ya. Yang justru pada sore hari ini kita akan bahas ke sesuatu yang lebih besar gitu ya, tantangan, peluangnya gitu ya, terkait dengan kemitraan LP3H EWI ya, cabang provinsi, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin yang pertama ya di bagian pertama ini kita akan bahas terkait dengan posisi strategis LP3H cabang provinsi gitu ya. Sebetulnya terkait dengan ini kita tinggal nunggu implementasi ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa kita implementasikan terkait dengan kemitraan ini. Kita tinggal tunggu apa namanya dokumen atau apa itu keputusan gitu ya dari kepala BPJPH Bapak dan Ibu dan itu tinggal diresmikan aja. Dan ketika itu sudah diresmikan, kita sudah bisa mengimplementasikan gitu ya. Dan kita sebagai LP3HEW kan apa ya mempunyai tugas lah gitu ya untuk mengasesmen ya untuk mengasesmen Bapak dan Ibu yang ingin menjadi mitra LP3HEW di cabang provinsi.
Nah, terkait dengan posisi strategis LP3H cabang provinsi ini sebetulnya mengacu pada ini ya, Bapak dan Ibu ya, apa namanya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 ya tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Ini di pasal berapanya saya lupa ya Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak salah itu di halaman 13. Ya, kalau kita lihat sama-sama di poin AH ini tersampaikan bahwasannya dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, ya, pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi begini, Bapak dan Ibu, kita memahami hal ini seperti ini. Kalau kemarin ya yang kita lakukan itu pencairan ya atau apa ya, ya dukungan fee lah gitu ya dari BPJPH itu kan diambil dari APBN ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, dalam nanti di tahun 2024 ya pemerintah daerah itu bisa juga mensupport ya terkait dengan fasilitasi biaya sertifikasi halal tadi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Pemda tuh nanti bisa menyediakan anggaran, misal berapa gitu ya. Katakanlah misalnya Pak Yusuf ini dari mana Pak? Dari Jawa Barat ya Pak ya. Katakanlah Pemda di Jawa Barat itu support 5.000 sertifikat halal gratis gitu ya, Pak Yusuf ya. Ya nggak Pak? Nah, kalau kita kalikan gitu ya, dengan 230.000, ini contoh-contoh hitung-hitungan biasa ya Bapak dan Ibu ya. 230 dikali dengan 5.000. Ya, kalau saya nggak salah hitung, berarti pemerintah daerah di Jawa Barat itu akan mengalokasikan anggaran 1.150.000.000 untuk mendukung juga ya fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil gitu ya. Jadi selain APBN ya Bapak dan Ibu, ternyata dari pemerintah daerah juga bisa mendukung itu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD gitu ya. Nah, pertanyaannya ya, itu kan artinya pemerintah daerah sudah siap nih Bapak dan Ibu dengan anggarannya. Ya kan? Pemerintah daerah akan mencari kira-kira siapa eksekutor dari anggaran tadi. Siapa nih kira-kira yang bisa apa namanya eh, mensupport juga gitu ya dari sisi eksekusi lah gitu ya di lapangannya agar anggaran ini terserap gitu ya Bapak dan Ibu ya agar anggaran ini bisa tersampaikan sesuai dengan tujuan tadi ya yaitu terkait dengan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil Bapak dan Ibu gitu ya. Ini saya coba tampilkan ya bagan lah gitu ya skema gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sebagai ini nanti posisinya Bapak dan Ibu itu sebagai mitra gitu ya, mitra LP3H EWI cabang provinsi. Yang mana nanti urusannya itu ke Sekda Pemprov ya. Jadi kalau kalau di LP3H lain ya Bapak dan Ibu ya yang akan maju itu mungkin hanya LP3H-nya ya kan. Nah, kalau kita ini nanti akan didukung juga dengan dua entitas lain Bapak dan Ibu yaitu ada Insani dan juga Wakarta yang akan mendukung eh, kerjasama ya Bapak dan Ibu tadi itu ke Sekda Pemprov ya pemerintah provinsi gitu ya. Jadi selain sebagai pengurus ya atau mitra dari LP3 HEW cabang provinsi maka Bapak dan Ibu juga nantinya akan sebagai pengurus dari asosiasi. Insan ini kan asosiasi ya Bapak dan Ibu ya. Indonesian Social Planner Association. Jadi kalau kemarin ya Bapak dan Ibu sudah kemana-mana gitu ya sosialisasi ke apa ke camat gitu ya kemana lagi Bapak dan Ibu ini eh, ke masjid gitu ya atau kemana atau ke
lurah gitu ya, sudah sosialisasi. Tapi itu kan hanya sebagai P3H biasa. Nah, kalau sekarang ini sudah beda Bapak dan Ibu, maka nanti Bapak dan Ibu akan berada di bawah naungan lah atau sudah ada wadahnya lah gitu ya, yaitu ada asosiasi ya dan juga ada swakarta Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti urusannya ke Sekda Pemprov gitu ya. Nah, nanti ini kan kalau kita lihat provinsi itu kan ada kabupaten gitu ya Bapak dan Ibu ya, ada kota juga gitu ya, sampai ada kecamatan juga. Nah, nanti akan kebentuk juga Bapak dan Ibu yaitu LP3HEW cabang kabupaten atau kota. Nah, nanti urusannya ini ya ke Pemkab gitu ya, pemerintah kabupaten atau ke Pemkot, pemerintah gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, jadi secara kelembagaan ya, Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan kerjasama dengan pemerintah ya, baik itu Pemprov maupun Pemkab atau Pemkot gitu ya, pemerintah kota, Bapak dan Ibu tidak akan membawa tiga lembaga apa ya, tiga entitas lah gitu ya, LP3HEW ya, ada asosiasi dan juga swakarta, Bapak dan Ibu. Oke? Nah, terkait dengan kerjasama ya pemerintah kabupaten ini Insani sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini kalau kita lihat ya di judulnya itu kan tentang pengentasan kemiskinan secara swadaya melalui pengembangan ekosistem halal holistik Swakarta. Jadi berbicara mengenai halal ini ternyata bisa sampai ke pengentasan kemiskinan Bapak dan Ibu. Nah, itu nanti akan menjadi proyek yang sangat panjang sekali ya. Jadi ketika halal ini berakhir lah katakanlah di 2024 nanti Bapak dan Ibu ya. Ternyata dengan adanya Insani dan juga Swakarta ini malah akan lebih berlanjut Bapak dan Ibu. Ya, mungkin kalau kemarin ada yang melihat video yang pernah saya kirimkan di grup itu ya. Jadi selain halal nanti akan masuk. Jadi Bapak dan Ibu saat ini kan sebagai pendamping proses produk halal gitu ya. Nah, nanti akan menjadi pendamping permodalan, pendamping bisnis gitu ya, pendamping apa lagi? Banyak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak hanya di halal saja Bapak dan Ibu. Jadi kita ini sebetulnya membantu pelaku usaha itu dari hulu sampai hilir gitu ya. Jadi nggak hanya halalnya aja. Jadi nggak hanya produk apa namanya kehalalan produknya aja gitu ya. Tapi kita bisa bantu solusikan terkait dengan permodalannya seperti apa gitu ya. Kemudian konsultasi bisnisnya juga bisa kita bantu gitu ya. Nah, ini mencangkup keseluruhan nanti. Jadi ini proyek-proyek panjang sekali Bapak dan Ibu, tidak hanya sebatas halal saja, gitu ya. Jadi kalau kita lihat Swakarta ini akan jadi titik pusatnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau kita lihat ini ya ternyata terkait dengan PIRT, ya enggak? Terus apa lagi tuh yang terkait dengan Dingas BP POM gitu ya. Nah, ini nanti akan apa ya? Akan terpusat ke Surakarta gitu ya. Terus apa lagi? Terkait dengan layanan rumah potong unggas ya di Senakeswan gitu ya. Nah, ini akan terpusat juga ke Surakarta gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Kementerian Agama ya. Kalau di KUA itu kan sudah berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi umat nih Bapak dan Ibu ya. Kemudian apa lagi? Dinkop UKM ya jelas Bapak dan Ibu ya. Nah, ini pusat layanan usaha terpadu swadaya gitu ya. Kemudian Dinsos juga ya kan. Terkait dengan kalau di Dinsos ini kan apa ya? Banyak apa kelompok usaha bersama ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian DP3AP2KB juga gitu ya. Ini terkait dengan peningkatan pendapatan keluarga. Jadi PKK lah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nah ini juga di Sperindak. Nah ini kan di hulunya ya Bapak dan Ibu ya. Terkait dengan kapasitas produksi ya. Jadi kalau kalau kita itu contoh misalnya kita mencari produsen kerupuk nih Bapak dan Ibu gitu ya kan mencari produsen kerupuk. Nah di Sperindak itu kan sudah banyak sekali Bapak dan Ibu ya kerupuk apa ini kerupuk udang gitu ya kerupuk apalagi kerupuk teri gitu ya kerupuk apa lagi Mbak kerupuk
kerupuk apa, Mas? Melinjo gitu ya. Jadi sebetulnya dengan kita dapat satu produsen kerupuk, ternyata kita bisa merambat ke banyak produsen kerupuk lainnya ini Bapak dan Ibu. Gitu ya. Kalau kemarin kita sebagai P3H biasa, ya satu-satu gitu ya. Kita cari produsen kerupuk udangnya tadi, kita cari produsen kerupuk apa tadi terinya, kita cari produsen kerupuk ikan tenggiri gitu ya, kita cari produsen kerupuk melinjonya gitu ya. Nah ini enggak gitu ya, karena kita ini karena kita ini membawa suatu lembaga gitu ya, dan akhirnya stakeholder yang ada di pemerintahan itu juga bisa kita apa namanya pusatkan lah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah akhirnya ini bisa menjadi peluang yang sangat dahsyat sekali Bapak dan Ibu ya. Nah ini BUMDes juga ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Oke, jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Bapak dan Ibu. Jadi Swakarta ini bisa dibilang nanti akan menjadi sentral kegiatan ekosistem halal holistik, gitu ya. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu. Silakan barangkali ada yang ingin menanggapi atau ada yang menanyakan, boleh ya, Bapak dan Ibu ya. Bisa disampaikan secara langsung ya, atau disampaikan di chat Zoom juga boleh. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru gabung di batch 11, di batch 12 gitu ya, yang periode, ya sebentar Pak Yusuf. Mungkin ada yang baru bergabung di periode Desember, kok sudah jauh sekali gitu ya, ini bahasan terkait dengan PU aja masih bingung. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bapak dan Ibu sambil berjalan ya, kita akan bahas suatu peluang ya, yang ini lebih besar gitu ya. Dan ini bisa bisa sangat memungkinkan sekali bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung juga. Silakan Pak Yusuf. Silakan Pak, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ah, izin Pak, mengenai eh, dari keseluruhan nanti Swakarta sebagai rumah lah ya istilahnya mah dari gerai Dinsos, BUMDes, DP3, Disna dan sebagainya. Kalau di Bandung itu ada UIN Pak. Apa Hmm, itu nanti sama UIN sama atau kita akan lebih lebih dari apa namanya tingkatannya mereka tuh gimana gitu Pak? Selama ini kalau di Bandung kalau eh, orang bertanya tentang sertifikasi pasti ke UIN, Pak. baik, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang selama ini seperti itu ya Pak Yusuf ya. Tapi kan sebetulnya pemerintah itu juga akan lihat apa namanya eh, kelompok eksekutor mana yang akan lebih efektif gitu Pak, mana yang lebih baik ya dari sisi koordinasi timnya, begitu Pak Yusuf. Nah jadi sebetulnya walaupun selama ini apa namanya yang biasa ya di masyarakat itu urusan halal itu uwin 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 gitu ya. Tapi kalau memang secara layanan bisa bisa dikatakan lama ya Pak Yusuf ya kenapa tidak kita bisa masuk sebagai fasilitator yang lebih baik gitu Pak daripada yang sebelumnya ada. Gitu Pak. Jadi Ya, sebetulnya tidak Yunus tidak Kipu bukan Yusuf, tidak Pak. mesti. Gimana Pak? Bukan Yusuf, Pak. Bukan Yusuf itu. Ini saya Yusuf di sini. Oh Kebalik, Pak. gitu. Mohon maaf, mohon maaf. Baik, baik. Soalnya tadi kelihatan gambar Pak Yusuf ini Pak. Oke. Baik ya Pak Pak Hifu ya Pak ya. Ya baik seperti itu Pak Ya, Hifu. Jadi sebetulnya pemerintah itu juga yang sebagai penyedia anggaran gitu ya. Jika anggaran sudah siap itu mereka akan mencari eksekutor mana ini yang baik gitu Pak. Ya tidak hanya yang kemarin-kemarin aja. Baik. Begitu Pak Yunus Hifu ini ya Pak ya ah, namanya Pak. ya betul. Izin Hmm. Pak, Jadi satu lagi. justru Kebetulan begini Pak. Jadi ya, justru dengan adanya peluang kemitraan LP3H cabang provinsi ini, ya Pak, kita bisa mempersiapkan ini dengan matang, ya pembentukan tim, ya nggak Pak? Ya kan? Kalau bisa ketika kita ketemu dengan apa namanya sekda gitu ya Pak ya, ketika kita berbicara itu tim kita sudah ada di tiap provinsi, gitu ya. Tiap provinsi itu ada 50 P3H yang sudah siap. Ya, Pak. Jadi ketika mau siap. dianggarkan ya seberapa besar pun itu untuk
berapa banyak sertifikat halal pun itu, saya rasa dengan adanya tim yang banyak, koordinasinya baik gitu ya, pemerintah daerah tidak akan kemana-mana Pak, kecuali dengan Bapak dan Ibu sebagai mitra dari LP3H cabang provinsi. Karena sudah jelas Pak, gitu ya, dari sisi tim oke. Koordinasi juga sudah jelas gitu ya. Apa namanya, kelembagaan juga sudah oke, tidak sendirian gitu ya. Ada beberapa entitas yang juga mendukung gitu ya, berada di bawah naungannya asosiasi juga. Jadi P3H kita ini Pak, gitu ya, misal kita berbicara kepada Pemda lah gitu ya Pak ya, Pak Kifu ya. Jadi P3H kita ini ya di tiap kecamatan yang terdiri dari lima berapa misal 30 lah gitu ya Pak ya. Minimal 30 P3H gitu ya. Ini berada di bawahnya asosiasi Pak. Ya, Ya, dan mereka sudah melewati pelatihan yang diselenggarakan oleh LP3HEWI. Coba, Pak. Kalau kemarin kan kita masih masih apa ya, masih membawa diri sebagai P3H biasa ini, Pak. Tapi kalau sekarang enggak, gitu, Pak. Dengan adanya kemitraan LP3H cabang provinsi ini akan semakin memperkuat posisi kita di provinsi, Pak Hippo. ya Mungkin begitu, Pak. Pak Saya izin. rasa tidak masalah dengan apa yang ada sekarang ini. Justru kita akan tampil ya jauh lebih baik daripada apa yang ada, Pak. Ya, Pak izin. Jika butuh eh, bantuan di Bandung untuk ketemu Sekda Bandung, saya bisa bantu Pak Waduh, nanti. oke, siap. Nah, justru justru apa namanya sudah ada peluang ke sana, Pak Khifu. Ya, Pak Khifu bisa bisa segera melengkapi persyaratan sebagai kemitraan ini, Pak. Ya, jadi nanti Pak Khifu yang di sana, yang di Jawa Barat, gitu, Pak. Gitu, Pak Khifu. Siap. Kemarin saya sudah eh, bertandang ke Disdagin kalau di Bandung. Saya sudah ber apa bersosialisasi lah bahwa saya ada P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia. Ya, Kebetulan beliau sebagai kepala bidang untuk menangani tentang UMKM ini dan sambutannya lumayan bagus, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti saya akan secepatnya untuk oke. seperti yang Bapak bilang tadi akan saya urus dan sebagainya dan Hmm, saya juga bisa masuk ke mungkin ke Jabar mungkin saya bisa, Pak. ya, siap. Ya, begitu Pak Hifu. Jadi kalau nanti andai kata ditanya juga terkait dengan Swakarta ini sudah jalan belum Pak Hifu? Gitu ya Pak ya? Kalau semisal nanti Ya, ngobrol gitu ya Pak ya, sosialisasi dengan Sekda gitu ya Pak ya. Sudah jalan Pak Swakartanya. Nah, ini saya tampilkan ya Bapak dan Ibu. Ini adalah Swakarta Provinsi DIY Pak. Ya, ini kantornya Pak. Ini yang di ya, Provinsi DIY Pak. Kemudian yang di Gunung Kidul ini Pak. Swakarta Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Kemudian di Bantul ini, Pak. Sudah jalan, Pak. Ya. Kemudian Swakarta, Kabupaten Sleman ini, Pak. Ya. Ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, ini yang saya tampilkan di layar, ya, foto ini, Bapak dan Ibu, ini yang hadir para P3H. Ya. Dan ini adalah Swakarta di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini lokasinya pas di masjidnya, Pak. Masjid Ashifa, ya. Di titik 0 km-nya Kulon Progo itu. Wates. Di titik 0 km-nya Wates. Gitu Pak. Jadi kalau ditanya sudah jalan belum? Sudah gitu ya. Nah, nanti yang di provinsi itu ya rumah juga bisa gitu ya Pak ya. Pak Hifu, rumah juga kita bisa jadikan kantor Swakarta ya. Yang penting kan plannya naik gitu loh Pak. Itu Pak Hifu. siap. Saya segera syarat-syaratnya nanti tolong dikabarkan apa saja Kita biar kita saya juga bahas nanti langsung. Pak. Nanti ada. Siap, Nah, setelah ini siap, kita siap. akan bahas terkait dengan persiapan mitra LP3H cabang provinsi Pak. Siap. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak. Sama-sama, Kakak, sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya ada Pak Iman dari Jawa Barat juga ini. Mas, 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 sorry Mas. Siapa ya? Pak Yusuf. Iya. Oh Ah, iya iya baik silakan. Setelah Pak Yusuf boleh nanti Pak Iman ya Pak ya. Mohon izin Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya akan mau bertanya tentang masalah
yang tadi yang dibahas di bagian pertama itu kan untuk kemitraan ya, untuk Ya. provinsi. Nah, ini eh, pertanyaannya begini, Mas. Kan kalau misalkan saya jadi mitra untuk Provinsi DKI Jakarta ini kan luas, Mas, ya kan? Seluruh DKI ini. Ini kan ada beberapa yang DKI misalkan saya udah mempunyai dari Jakarta Pusat. Contohnya di wali Ya. kota. Nah, di wali kota ini kan eh, dia mempunyai cabang UMKM gitu. UMKM-nya itu udah ada berapa ratus UMKM gitu loh, Mas. Mm-mm. Nah, yang saya tanyakan kepada Mas Pas ini, apakah kita sebagai mitra ini didampingi oleh Ewi atau tidak? Yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, eh, eh, kemitraan kita ini diawasi oleh badan penyelenggara produk halal atau tidak. Itu yang Oke. kedua. Terus yang ketiga, ini mencakup eh, persiapan mitra LP3H ya Mas ya. Tadi saya udah baca di grup ya. Itu Ya. kayaknya itu lebih lebih matang lagi untuk kemitraannya untuk kita Mm-mm. semua. Ya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan aja Mas, karena Mm-mm. di dalam kemitraan atau cabang provinsi ini kan berbagai provinsi ini kan banyak Mas. Kita Ya. mencakup dari wilayah, kita mengambil dari per kecamatan gitu. Apakah kita bisa untuk sosialisasi untuk cabang provinsi, kota maupun kabupaten Oke. gitu loh Oke. Mas. Ya. Seperti itu Ya. pertanyaan saya Mas. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak Yusuf. Menarik sekali pertanyaannya, Pak. Tentu ya, Pak ya, terkait dengan pertanyaan pertama itu tidak akan dilepas dari pusat, Pak. Ya, tidak akan dilepas dari LP3HEW yang di Jogja, Pak. Jadi tetap nanti kita akan berjalan bersama, ya, nanti akan didampingi juga, tentu seperti itu, Pak. Dan terkait dengan kemitraan LP3H cabang provinsi ini kan adalah keputusan ya Pak ya dari Kepala BPJPH yang mana dalam waktu dekat ini akan disahkan juga. Ini ketika nanti sudah kita tunjuk Pak mitra yang ada di DKI Jakarta, contoh misal Pak Yusuf gitu Pak ya, maka Ya, nanti akan kita ajukan ke BPJPH Pak. Jadi ini bukan hanya sekedar program dari LP3HIW, bukan, tapi ini adalah langsung dari BPJPH. Gitu Pak. oke, Jadi tentu ini akan diawasi oleh BPJPH Pak. Gitu oke, ya Pak ya. oke. Terus Nah, oke, ini, terkait dengan yang ketiga tadi, ya betul. gimana dengan apa namanya LP3HEW yang ada di kabupaten, kota ya sampai ke Ya, kecamatan itu betul. seperti apa Mas gitu ya? Apakah Ya, kita akan membentuk itu tentu seperti itu Pak. Jadi ah, kalau kita lihat di slide saya tadi yang sebelumnya Pak, ah, ya kan? Nah, ini kan kita ya sebagai yang berada di cabang provinsi kan urusannya nanti ke Pemprov Pak, pemerintah provinsi. ya Ya betul. kan? Nah, Ya, nanti urusan yang ada di pemerintah kabupaten atau kota, ya, itu nanti kita bisa apa namanya koordinasikan dengan LP3HEW yang berada di cabang kabupaten atau kota, Pak. Jadi kita bentuk itu, Pak. betul. Gitu. Jadi Kalau dengan misalkan dengan gini loh Mas. adanya struktur seperti Ah, ini, saya rasa ya, semuanya akan terjangkau, Pak. betul. Provinsinya iya, kabupatennya Ya, iya, kotanya ya, juga iya. Ya nggak, Pak? ya betul. Nah, Ah, seperti itu, Pak. ya, Kurang lebih. ya, gini Mas. Eh, ada kita kan mempunyai ada beberapa misalkan dari provinsi mana misalkan dari perekrut saya ya itu eh, dari Bengkulu dari dari Makassar apakah kita bisa soan ke dalam berbeda provinsi itu Mas itu Oke, gimana baik. Mas gitu. Ya. Nah, terkait dengan ini, sebetulnya kita akan fokus berada di provinsi kita masing-masing, Pak Yusuf. Oh gitu, siap. Gitu. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang ada di beda provinsi, Pak.
Gitu Oke, ya Pak ya. siap, Contoh tadi siap. yang beda provinsi, provinsi mana Pak? Yang Bapak rekrut itu. Saya ada Bengkulu, ada Makassar, ada Oke, oke. satu Contoh lagi yang di Bengkulu ya Pak Medan. ya. Nah, yang di Ah, Bengkulu tadi kita arahkan juga Pak untuk fokus ya di kemitraan LP3HEW cabang Bengkulu tadi Pak. Entah oh entah gitu. dia nanti akan menjadi pengurus provinsinya, ya Pak ya, atau Ya, entah dia nanti yang akan menjadi pengurus di cabang kabupaten atau kotanya. Nah, seperti itu Pak. ya, Jadi baik. lebih fokus ke provinsi terkait Oh, Pak gitu. Yusuf, gitu Pak. Nah, ini kan tadi saya mendapatkan email Mas, masalah dari Swakarta Mas. Nah, sedangkan kan kita kan untuk KBLI-nya aja itu kan biasanya kan tidak berbayar ya atau gratis ya. Nah, saya mau tanyakan ke Mas Pas ini, apakah kita kan mitra ini kan kalau misalkan untuk kontes ya, misalkan ini kita dapat laporan gitu kan, Ya. kontestan. Nah, da- dari Swakarta yang saya punya ini, semua mitra itu biasanya kan eh, ada bayarnya 250.000. Itu untuk perpanjangan kemitraan apa tidak gitu? Dua ratus Yang lima pertama. puluh ribu perpanjangan kemitraan. Iya, dari Oh bukan, Swakartanya bukan, langsung. bukan. Itu Waduh, gimana, Pak? ini udah dibocorin dulu nih sama Pak Yusuf nih. Nah, Kebetulan soalnya saya saya mau mau sosialisasikan terkait dengan itu, Pak. Itu ya, bukan, Pak ya, bukan. oh Nah, bukan. itu nanti Berarti akan saya bahas oke, ya. setelah ini, Pak. Oke, ya siap. Berarti ini saya next dulu ya, Mas ya. Ya, Makanya saya pending dulu. Oke. Itu oke, aja Pak pertanyaan Yusuf. saya. Oke. Thank you, Mas. Mas Ya, Pas. Ya. sama-sama, Pak Thank you. Yusuf. Oke, kita lanjut dulu, Bapak dan Ibu. Tadi udah dibocorin dikit sih sama Pak Yusuf, tapi nggak apa-apa. Nanti saya bahas ya, Bapak dan Ibu ya. Silakan, Pak Iman. Ya, baik Mas Pras. Yang pertama, kapan efektif Permendagri yang tadi itu eh, mulai efektif dijalankan? Yang kedua, apakah pemerintah provinsi sampai kabupaten itu memang sudah aware ya terhadap Permendagri itu? Karena beberapa kabupaten kota masih masih belum berkobar gitu halalnya gitu, Ya, Mas. Yang ketiga saya usul pembentukan di tingkat cabang provinsi sama kabupaten kota itu mungkin semacam apa namanya sebaiknya berbarengan saja. Misalnya ada yang memang bisa langsung per tiap kabupaten kota bersedianya gitu ya sebagai cabangnya. Ada juga mungkin yang masuk kriteria boleh di provinsi. Nah, apakah di provinsi itu yang mewakili cabang EWI itu hanya satu saja atau mungkin boleh beberapa titik karena provinsi itu luas Mas Pas. Jadi ya. misalnya Provinsi Jawa Barat itu ada sekian kabupaten kota 30 kalau nggak salah rencananya apalagi Jawa ditambah Barat di berapa, Pak Iman? kenapa Pak? Jawa Mas? Barat berapa? Kalau DKI Jakarta itu kalau nggak salah 44 kabupaten kota ya, Pak ya? Ya, kalau Jawa Nah, Barat kalau Jawa ada Barat berapa, Pak? 30 30. 30-an gitu Mas Pras. Nah, itu kan mungkin saja ada supaya efektif itu pelayanannya tidak hanya satu gitu ya untuk Oh, provinsi ya, yang ya, ya. dengan jumlah luas. Beda dengan DIY. DIY itu kan cuma 10 ya. 4, Pak. Ya, cuma 5. 4 gitu. 5 kabupaten kota, Pak. Ya, 5 jadi 10 totalnya kurang lebih 9 ya, 9 gitu. Jadi kalau DIY mungkin apa bisa satu rasio-rasio itu mungkin yang harus memungkinkan gitu. Jadi Baik, lebih baik. dari satu si cabang dari level provinsi. Makasih Mas Ras. Siap, sama-sama, Pak. Baik, terkait dengan ini ya, Pak ya. Coba saya back dulu. Oke. Terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 ini sebetulnya sudah disosialisasikan Pak ya. Ini juga sudah beberapa kemarin sudah diadakan meeting juga ya Pak ya via online dihadiri oleh Sekda juga ya. Dan saya rasa ini entitas yang berada di kabupaten, kota gitu ya Pak ya. Saya rasa sudah aware juga dengan keberadaan ini Pak ya, peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Kemudian efektifnya ini sebetulnya kan kalau kita lihat di poin AH ini untuk apa ini Pak? Eh, Fasilitasi ya Pak ya.
Terkait dengan Sahati itu, yang mana itu kan targetnya di 2024, Pak. Gitu. Jadi eh, target kuota ya, Pak ya, yang perlu kita capai itu kurang lebih sekitar ada 7 jutaan, Pak. 7 juta kuota sertifikat halal ya yang akan dikejar ya di target tahun 2024 ini, Pak. Siapa tadi? Pak Iman. Pak Iman keluar ya, Pak ya? Oke, mungkin terpental ya Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi Oh, masih seperti ada itu. Jadi, Mas Bas? ya, masih Pak Iman? Masih Oke, Mas masih. Bas. Oh, ternyata turun ya Pak ya resennya. Oke, ya begitu Pak Iman. Jadi, terkait dengan efektifnya tentu ini nanti di tahun 2004 di tahun 2024 ini akan langsung berjalan ya Pak ya, langsung bisa kita eksekusi. Yang penting ya ketika Pemda ini sudah siap menyediakan anggaran ya kita sebagai eksekutornya gitu ya Pak ya sudah siap juga gitu Pak Iman. Siap. Dan terkait dengan tim ya yang ada di provinsi, sebetulnya ini nanti akan saya paparkan di slide berikutnya Pak Iman ya terkait dengan berapa unit gitu ya Pak ya, berapa orang gitu ya, terdiri dari apa aja bagiannya. Nah itu kita Oke. akan bahas nanti Pak. Mohon izin nanti saya bahas ya Pak ya di slide berikutnya. Oke. Oke, mungkin begitu Pak Iman, cukup terjawab Pak. Cukup Pak, Mas. Mas Bas. Silakan selanjutnya ada Pak Muhammad Febi Mokodongan. Silakan, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Febi. Terkait kemitraan di provinsi ini, Mas Fas, kan Ya, saya dari Sulawesi Utara. oke. Sulawesi Utara ini 15 kabupaten kota, Hmm, 171 kecamatan. Ini kan saya lihat di daftar EWI ya, pendamping EWI dari ya. EWI itu kita hanya bertujuh sampai hari ini. Nah, yang saya rekrut juga kurang lebih ada 30-an, itu semuanya belum bisa tuntas untuk mengikuti ujian. Oh, Karena gitu. faktor-faktor banyak mempengaruhi ya, termasuk salah satu sinyal ya. Ya, Karena di kita ini kan tempatnya ini bergunung-gunung, jadi memang mengandalkan sinyal handphone agak susah gitu. Akhirnya putus di tengah jalan. oh oke, oke. Nah, Baik, nah ya, eh, silakan apa lanjut bisa Pak. nggak nih? Eh, Maksud saya nanti mungkin ada semacam eh, keputusan lain atau petunjuk lain dari EWI untuk wilayah-wilayah yang blank signal untuk perekrutan itu secara offline, Hmm, supaya memang kemitraan di kurang lebih 30-an provinsi di Republik ini itu terpenuhi, supaya nanti pada saat eksekusi Swakarta itu memang sudah terbentuk ya, gitu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan masing-masing pendamping dari EWI, terus dianya yang rekrut, kemudian case-nya sama dengan saya, ya ini agak kedodoran kita nanti. oke. Ya, jadi itu sekedar ini saja, mungkin ada kebijakan lah seperti ini. Misalnya ditunjuk, oh si A ini yang bertanggung jawab di provinsi B misalnya. Jadi dia yang ini kemudian offline dia kumpulkan, kemudian ujiannya sekali gitu. Baik. Supaya memang efektif itu. Kalau kitanya nunggu by online, kemudian ada batch-batchnya, memang sih secara ini enak karena by online semua. Tapi di satu sisi di tempat-tempat tertentu itu ya tadi alasannya sinyal gitu. Karena alasan daripada teman-teman yang saya rekrut kurang lebih 30-an itu Pak katanya kita ini kesulitan ini Baik. signal, sementara eh, ini kan deadline waktunya kan ada juga gitu, Mas Ya, Fas. Jadi baik. mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Febi dari Sulawesi Utara ya Pak ya. Iya, Mas. Oke.
Enggak 7, Pak. Enggak 7. Kayaknya itu masih di grup, Bapak masih gabung di grup provinsi ya, Pak ya? Provinsi Sulawesi Utara ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Dan itu grupnya sementara kami nonaktifkan dulu sih, Pak Feby. Jadi memang kalau misalnya anggota grup itu tidak nambah-nambah, memang tidak aktif, Pak, grupnya. Total sampai saat ini kita cek itu ada sekitar 20-an orang, Pak, yang dari Sulawesi Utara itu. Jadi nggak stuck di 7, Pak. Gitu ya, Pak ya. Jadi total sudah nambah, Pak, tidak hanya 7. Tadi barusan aja dibantu Mbak Jen juga dicek itu ada sekitar 24. 24 P3H. Gitu, Pak, yang ada di Sulawesi Utara. Hmm. I- Yang sudah punya eh, EWI lagi loh, Pak. Sudah jadi itu, Pak, i- 24. Bukan masih pelatihan. Jadi kalau kita i- perhatikan juga ya, Bapak dan Ibu, memang EWI itu menggunakan digital gitu ya. Dari sisi perekrutan P3H-nya. Semuanya ya, semuanya online gitu ya. Dari sisi registrasinya, pelatihannya juga, ujiannya juga gitu ya, sampai penerbitan sertifikatnya juga gitu ya, semuanya online gitu, Bapak dan Ibu. Dan memang sebetulnya tujuannya ini adalah untuk percepatan gitu. Tapi tidak dipungkiri juga gitu ya teman-teman yang ada di apa namanya yang berada di daerah yang bisa dikatakan susah jaringan lah gitu ya. Susah sinyal gitu ya. Mau melanjutkan agak kesulitan gitu ya. Kok videonya buffering terus muter-muter terus gitu ya Pak Feby ya. iya, iya, Mas. Gitu. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan itu adalah hal yang paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu cepat, Pak Feby. Nah, beda cerita kalau misalnya kita lakukan itu dalam dalam format offline gitu ya, Pak ya. Sehari gitu ya, pertemuan, ujian gitu ya, pelatihan. Saya rasa itu juga nggak memungkinkan, Pak Feby, karena terkait dengan itu tentu kita akan mengundang beberapa dari BPJPH juga, ya kan, Pak? Kita akan akomodir juga ya, sampai ke Sulawesi Utara gitu Pak. Saya rasa jika kita merencanakan itu pelaksanaannya belum tahu kapan itu Pak Feby. Begitu sih Pak. Jadi memang eh, yang bisa kita sesuaikan adalah mungkin teman-teman yang memang betul-betul berada di area yang susah sinyal, susah jaringan itu sementara untuk geser dulu Pak. Kemana gitu mungkin ya Pak Feby ya. Nah, terkait dengan sosialisasinya untuk perekrutan P3H-nya, oke-oke aja Pak. Ya, kita bisa eksekusi dalam waktu cepat, kalau dalam waktu dekat ya, untuk sosialisasi secara offline. Entah itu nanti ke kampus-kampus ya, Pak Feby, atau ke mana misal Pak, ke biasanya para pendamping itu di mana tempatnya itu Pak. Nah gitu loh Pak ya. Jadi kalau dari sisi sosialisasi secara offline, oke gitu Pak Feby. Tapi kalau melaksanakan pelatihan secara offline, saya rasa ini belum tahu Pak. Dalam waktu dekat atau lama, saya rasa akan lama ini Pak pelaksanaannya. Dan belum ada juga ya Pak ya, dalam waktu beberapa tahun ini yang melakukan rekrutan pelatihan secara offline. Rata-rata online sih Pak. Minimal by Zoom Pak. Zoom apa namanya, pertemuan gitu ya via Zoom. Dan itu pun lebih lebih cepat dengan sistem yang sudah kita lakukan saat ini Pak Feby. Begitu sih Pak apa yang ada Pak. Cukup terjawab Pak Feby? Halo? Ya, Iya. gini Mas, kemarin kan sebelum libur Natal saya sempat sowan ke Sekda Prof ya, laporan bahwa sudah ada lembaga LP3H dari EWI. Nah, dia sodorkan ke saya data yang dari Universitas Samratulangi, gitu loh. Nah, mereka itu eh, pendampingnya banyak, itu ada ratusan. Nah, saya sempat nanya ke ada salah satu pendamping di situ, ujiannya seperti apa? Lah, mereka katakan offline gitu loh, Mas. Iya, iya. Gitu. Itu yang maksud saya. Kok mereka bisa? Jadi Dalam itu waktu yang berapa hari itu Pak Feby? jadi mereka 3 hari Mas. Jadi dikumpul di satu tempat, kemudian ada tim dari BPJPH kalau nggak salah yang datang gitu.
Oke, Wah, baik. jadi saya bilang kalau dari kami ini lebih Online. cepat karena kita online, jadi tidak waktu kita. Jadi dikasih waktu untuk menyelesaikan soal-soal ini, Oke, diberikan waktu juga ya, gitu. boleh. Jadi Siap. itu sih Ini Mas, karena kita saya tampung dulu Pak ah, ah, Feby, ah, apa namanya, masukannya gitu ya Pak Feby ya. Semoga ini bisa kita eksekusi lah gitu ya Pak ya dalam waktu cepat juga. Karena ini kalau kita hitung Pak ya, sampai Oktober 2024 nanti kan kurang lebih 10 bulan nih Pak. Terus sudah iya, tak lama lagi ini Pak buat kejar 7 juta sertifikat halal yang terbit gitu Pak. lah itu maksud saya. Kita mau Ya, ngejar oke, itu sementara infrastruktur kita di wilayah, Hmm, di provinsi belum oke. belum terpenuhi semua. Nah, Ya. kita juga kalau cuma 1, 2, 3 ya, apalagi ini agak lambat-lambat nih terbit SH-nya nih. Ya, memang seperti itu Pak. Jadi memang ada penyesuaian apa ya namanya? Ya, penyesuaian anggaran lah gitu ya Pak ya. Makanya terkait dengan itu nanti akan disupport juga oleh APBD Pak. Jadi nggak hanya dari APBN aja nanti. Gitu Pak. Oke, Mas. Oke, Untuk siap. sementara itu dulu, Mas. Ini Ya, saya catat dulu, nanti saya iya, iya. sampaikan juga ke tim, gitu ya Pak ya. Semoga ini bisa kita eksekusi dalam waktu cepat, gitu Pak. Karena kalau nggak cepat, ya sama aja Pak. Nanti kalau kita ada ininya di bulan bulan apa misalnya Pak, bulan Agustus gitu ya Pak ya. Nah, sudah itu Pak. Gimana mau kejar kita Pak? Kalau sudah tinggal sebulan gitu ya Pak ya. Iya, iya, Mas. Ya. Oke, terima Oke. kasih. Ya, Ya. sama-sama Pak Febi. Oke, selanjutnya silakan ada Ibu Kartina ya. Silakan Bu, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pas. Jadi Alhamdulillah saat ini saya fokus ke sesuai dengan wilayah saya, Hmm. Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Karawang, Depok. Saat ini Bekasi itu ada 12 kecamatan. Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan, kemudian Karawang sendiri itu ada 30, Hmm. Depok ada 11. Hmm. Alhamdulillah kemarin pada saat acara Hari Ibu ya, saya Hmm. ambil advice dari Mas Pas untuk merekrut para ketua PKK. Insya Waduh. Allah 23 Kabupaten Bekasi kita sudah susun timnya. Masya Sekarang Allah. dalam Dan proses isinya ujian. para ibu-ibu PKK itu, Bu? Iya, ketua itu ketua-ketuanya, Mas. Jadi Oh, pada saat ketuanya Hari malah. Ibu, Oke. iya, dan itu mewakilin 23 kecamatan Kabupaten Bekasi. Insya Ya. Allah mereka sudah berproses di gelombang 12 perekrutan ini ya. Dari yang kita rekrut 23 insya Allah akan jadi 20. Ya. Kemudian Kota Bekasi sendiri ada 12 yang sedang saya persiapkan dan Hmm. Kerawang itu ada 30. Jadi Ya. insya Allah kita akan solid di Kota Bekasi, Oke. Kabupaten Bekasi, kemudian Kerawang, Depok yang saat ini sedang saya susun dan kita juga mulai merintis akses untuk ke pemerintahan daerah. Mohon doa teman-teman semua. Efektif sekali untuk merekrut para ibu-ibu kalau pas lagi ada acara. Terima kasih banyak Mas Pas. Ya, sama-sama Bu Kartina. Luar biasa sekali apa yang dilakukan. Ya, memang sangat efektif sekali ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita lihat anggota yang ada di PKK itu kan ada Ibu Bupati ya Bu ya. Ada Bu Benar, Camat benar di situ. sekali. Benar, ya. Jadi kalau kita langsung ke camat gitu kan, itu sebetulnya mereka kan tidak terlalu fokus ke urusan UMKM ya Bu ya. Tapi kalau ke PKK, ya itu anggotanya bisa dikatakan 100% punya usaha, gitu ya Bu ya. Benar, benar. Jadi Iya, kita touch langsung ke betul. grassroots-nya. Dan Iya, satu nah, lagi hanya masukan dari saya, pada saat kita merekrut tim, masukkan mereka di dalam satu grup WA. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, masukkan mereka dan betul. kita berikan guidance-nya. Ya, Walaupun mereka sudah mendapatkan guidance itu di grup yang dibentuk oleh Ewi, tapi kita ya, sendiri sebagai perekrutnya atau ya. sebagai ibunya,
Betul. Itu harus menghandle mereka sampai mereka bisa punya ID di Swakarta, Mas. Betul, seperti Itu itu. nasihat. Ya, terima kasih Bu Kartina masukannya. Saya rasa ini sangat Sama-sama, efektif Mas. sekali ya Bu ya. Caranya memang kalau kita lihat sifat grup ya yang dibentuk oleh Ewi langsung itu kan sebatas memaksimalkan informasi tersampaikan Bu, gitu ya. Tapi terkait dengan sentuhan langsung gitu ya, didampingi langsung gitu ya, saya rasa tidak akan menyeluruh gitu. Maksudnya tidak bisa kita jangkau satu persatu gitu ya. Karena tentu yang akan ngechat gitu ya, yang akan telepon ya ke kami yang ada di Ewis ini ribuan Bu Kartina ya. Jadi Benar sekali, antri Mas. Jadi kadang gitu. tingkat rasio kesuksesannya insya Allah dari mereka daftar link sampai ke Swakarta tuh insya Allah ratingnya tinggi. Oke, Kalau benar-benar kita guidance. dengan adanya grup yang kita buat sendiri ya Bu Iya, Kartina. karena mereka memang kita guidance. Betul. Baik, terima kasih Bu Kartina Oke, Mas atas Ka. Ya, sharingnya, atas masukannya juga gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang akan kita bahas nih Bu di bagian kedua ya kan terkait dengan persiapan mitra LP3H cabang provinsi. Yang mana bahasannya itu memang akan menyinggung terkait dengan pentingnya pembentukan tim yang tadi disampaikan juga oleh Bu Kartina. Gitu ya. Mohon izin nanti ya. Pak Andri setelah saya sampaikan beberapa materi saya persilakan ya Pak ya. Oke, baik. Nah, nah ini ya, ini kan nanti posisi Bapak dan Ibu ya sebagai mitra gitu ya, apa mitra LP3HEW cabang provinsi gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan, yang akan kita persiapkan adalah perekrutan P3H ya secara masif agar terbentuk tim kerja di tiap kecamatan minimal 50 orang. Kenapa Mas kok bisa sebanyak kok bisa kita maksudnya membentuk tim gitu ya di tiap kecamatan pula gitu ya. Jadi ketika kita nanti apa namanya presentasi gitu ya, pemaparan gitu ya dengan Pemprov misalnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita kan nanti juga akan apa namanya memperlihatkan ya kualitas pelayanan kita gitu ya, tim koordinasinya kita gitu. Jadi kalau kita sebut, wah ini di tim di satu kecamatan aja kita ada 50 orang ini Pak. Contoh tadi dari Sulawesi, misal dari tadi yang di Jawa Barat misal gitu ya. Di Jawa Barat itu ada 30 kabupaten kota Pak gitu ya. Nah, tiap-tiap kabupaten atau kota itu terdiri dari 50 P3H gitu ya. Itu baru kabupaten kota Pak gitu ya. Nah, di masing-masing kecamatan ya yang ada di kabupaten kota tadi yang 30 itu juga ada 50 P3H gitu ya. Jadi dari sisi kesiapan gitu ya, kesediaannya ya, ketika nanti ada mau di apa namanya, mau ditargetkan berapa banyak PU pun gitu ya, mau diinjek berapa banyak PU pun itu kita sudah siap Bapak dan Ibu. Kita nggak bolong gitu ya, di kecamatan ini nggak ada gitu ya. Di kabupaten ini nggak ada gitu ya. Jadi kalau ada PU yang ada di kecamatan terkait ya, yang ternyata memang nggak ada P3-nya kan jadi minus gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah maka ya yang potensi ya yang bisa kita rekrut P3H itu tadi ya yang disampaikan oleh Bu Kartina, ibu-ibu PKK. Silakan gitu ya. Mahasiswa mahasiswi boleh gitu ya. Siswa SMK ya kan? Santri ya, santri santriwati yang ada di pesantren, kemudian penyuluh agama ya, guru agama. Bapak dan Ibu terkait dengan penyuluh agama itu kebanyakan ya yang diikutsertakan oleh KUA itu bisa dikatakan tidak 100% paham juga terkait dengan apa yang mereka ikuti gitu ya. Banyak ya dari teman-teman penyuluh agama itu yang tidak jalan juga gitu ya. Dulu kan awal-awalnya perekrutan P3H itu dari itu dulu Bapak dan Ibu ya, dari apa? Dari penyuluh gitu ya. Dan ternyata dilihat dari efektivitasnya kerja juga ya. Nah, akhirnya dibuka lah gitu ya, melebar gitu ya ke kampus-kampus gitu ya, ke non perguruan tinggi gitu ya untuk membentuk LP3H juga ya. Kemudian guru agama juga silakan potensi Bapak dan Ibu gitu ya. Pelaku usaha mikro boleh gitu ya. Jadi pelaku usaha yang sudah Bapak dan Ibu dampingi gitu ya
sudah keluar sertifikat halalnya, itu bisa diajak juga menjadi P3H. Silakan, gitu ya. Dan juga potensi juga untuk melakukan perekrutan kepada para pendamping sosial. Nah, itu Bapak dan Ibu ya, dengan adanya itu kita bisa membentuk tim ya. Akhirnya kita bisa membentuk unit kerja sehati namanya Bapak dan Ibu. Ya, ya ini minimal terdiri dari 5 orang lah gitu ya P3HEW. Nah, nanti fungsi personal tim kerjanya ada yang koordinator gitu ya. Ya, bagiannya nanti terkait dengan kehumasan gitu ya, SLA, leader gitu ya. Nah, itu. Kemudian nanti ada yang jadi surveyor juga gitu ya, perpal lah gitu ya. Ya, ini terkait dengan data collecting dan validasi data gitu ya. Oh, ini datanya jelek nih ya. Fotonya apa ini gitu ya. Kok ada tangannya gitu ya. Ini apa nih foto produk di atas mangkok gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikoreksi oleh tim yang menjadi surveyor atau yang melakukan perpal gitu ya. Dan nanti ada yang di bagian di inputter QC juga Bapak dan Ibu ya. Inputter quality control atau submit. Nah, kalau terjadi kerjasama tim yang seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, saya rasa ya mencapai target 100 SH per bulan ini bukan bukan hal yang sulit lagi Bapak dan Ibu. Ini udah tinggal apa ya kayak orang balik ke telapak tangan loh gitu ya. Ya, jadi dengan adanya kerjasama tim, ini kan kalau 100 SH per bulan kan ini masing-masing garap 20 SH-nya udah selesai nih Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali. Tadi sudah disampaikan juga ya sharing dari Bu Kartina seberapa penting terkait dengan pembentukan tim kerja. Gitu. Baik, silakan mungkin dari Pak Andri bisa dibuka dulu mic-nya Pak. Nanti setelah ini saya sambung ya setelah Pak Andri terkait dengan banyak hal gitu ya yang sudah kita siapkan terkait dengan alat kerja kita yang serba digital gitu ya. Yang itu tentu akan sangat mengefisiensikan kinerja kita juga Bapak dan Ibu. Silakan Pak Andri, Pak Andri Eka Putra. Bisa dibuka mic-nya Pak? Oke, kalau belum merespon, coba saya sambung dulu ya Bapak dan Ibu ya. Tadi kalau kita lihat ya dari unit kerja kita itu ada yang dari jadi koordinator gitu ya. Ada yang di bagian surveyor atau perpal gitu ya. Ada yang di bagian input quality control gitu ya. Nah, ini kalau kita paparkan, kita sampaikan ya kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, Bapak dan Ibu ya. Ini kita sudah bukan eh, apa ya? Ini kita sudah sangat disupport sekali dengan alat kerja yang canggih sekali, Bapak dan Ibu, gitu ya. Bentar. Oke. Nah, ini kan kita dilengkapi dengan alat kerja yang sudah tidak manual lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kita gunakan swakarta.id gitu ya. Tadi ya dari sisi kualitas data ya, ada inputter quality control gitu ya. Ya kan? Nah, ini semuanya sudah tersistem, sudah jalan gitu ya. Kemudian terkait dengan pencarian KBLI ya, KBLI juga kita udah nggak buka bolak-balik lembar kekaban gitu ya. Kita tinggal ketik aja apa ya produknya, jenis produknya apa, kita bisa tahu ya KBLI-nya apa. Jadi secara profesional kerja gitu ya, efektifnya kita melakukan pekerjaan ini ya sudah tidak diragukan lagi Bapak dan Ibu gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah punya alat yang mendukung sekali gitu ya. Iya, Mas. Tapi kan kemarin itu kita eh, terkait dengan apa pencarian KBLI gitu ya, Mas ya. Orang konsultasi gitu ya ke kita ya, minta minta dicarikan ya KBLI-nya apa. Ini kan kita dibatasi hanya 100 KBLI, Mas, per bulan. Ini sepertinya terbatas gitu ya. Iya nggak, Bapak dan Ibu? Terbatas ya. Ini sebulan kalau ada yang konsultasi 200 PU ya ke Bapak dan Ibu kan ini udah nggak cukup gitu ya. Selesai. Masa ya kita minta beliau antri lagi di bulan berikutnya gitu ya. Minta mereka datang lagi di bulan berikutnya. Wah, itu kan tidak percepatan namanya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi
sebetulnya ada nggak solusi lain gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini terkait dengan fasilitas ya yang ada di swakarta.id ini sudah ya sudah diupdate juga ya sistem Bapak dan Ibu yaitu terkait dengan bebas validasi. Nah ini menarik nih Bapak dan Ibu gitu ya. Coba kita lihat ya. Bebas validasi penggunaan platform swakarta.id. Bapak dan Ibu ini bukan bebas validasi nggak boleh apa boleh nggak QC bukan ya bukan itu ya bukan itu tapi ini adalah bebas validasi terkait dengan ini satu tidak perlu memenuhi kuota lolos quality control sebanyak 60 pengajuan per 3 bulan melalui sertifikasi halal.id. Jadi yang Bapak dan Ibu gunakan saat ini itu kan terbatas ya platformnya kan terbatas akan dievaluasi per 3 bulan. Ya, ada 60 nggak per 3 bulan nanti ya yang Bapak Ibu ajukan ke QC? Oh nggak ada. Kalau nggak ada di nonaktifkan Bapak dan Ibu nantinya. Nah itu batasannya. Itu ada keterbatasan Bapak dan Ibu. Ya. Nah kalau kita lihat lagi yang kedua di poin yang kedua, tidak perlu memenuhi jumlah perekrutan P3H sebanyak 30 orang per 3 bulan. Mas, bukannya tadi pembentukan tim itu penting-penting gitu ya. Tapi kan ada target minimalnya, ya kan? Yang saat ini Bapak dan Ibu gunakan adalah ada target minimalnya, ya. Per 3 bulan itu akan dievaluasi, ya. Ada nggak 30 orang yang Bapak dan Ibu rekrut sebagai P3H-nya Bapak dan Ibu? Ya, itu bebas validasi yang kedua. Bebas validasi yang ketiga, Bapak dan Ibu nanti tidak perlu memenuhi jumlah sertifikasi halal yang terbit sebanyak 15 SH per bulan. Jadi apa yang Bapak dan Ibu gunakan saat ini itu akan dievaluasi juga ya terkait dengan SH yang terbit. Kalau dalam waktu 3 bulan nggak terbit 15 SH dalam waktu 3 bulan, artinya per bulan kan 5 SH ya yang harus terbit Bapak dan Ibu. Jadi per 3 bulan nanti kalau tidak ada 15 SH, otomatis akan dinonaktifkan akunnya. Nah terkait dengan ini ya, ini sudah ada update ya dari Swakarta terkait dengan bebas validasi. Berapa Nah per silakan. bulannya, Pak? Maaf. Iya, setelah ini ya Pak Ubaidillah ya, mohon izin saya sampaikan dulu. Saya selesaikan dulu Pak Ubaidillah. Nah, terkait dengan ini ya, Bapak dan Ibu silakan nanti bisa upgrade aja ya ke fitur yang bebas validasi. Nah, jadi dalam waktu 12 bulan Bapak dan Ibu nanti tetap bisa menggunakan platform swakarta.id. Jadi tidak akan kena evaluasi lah gitu ya terkait dengan quality control gitu ya, P3H yang direkrut gitu ya. Kemudian sertifikasi halal yang terbit per 3 bulan ini evaluasinya Bapak dan Ibu. Gitu. Silakan nanti bisa dilakukan aja ya upgrade ke bebas validasi dan terkait dengan pencarian KBLI tadi sudah tidak terbatas lagi nanti bisa digunakan secara maksimal. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi kalau Bapak dan Ibu ya melayani konsultasi 100 pelaku usaha, 200 pelaku usaha ya nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi terkait dengan konsultasi pencarian KBLI atau NIB gitu ya sudah bisa dilakukan secara unlimited. Oke, tadi mungkin Pak Ubaidillah silakan Pak tadi yang mau bertanya dulu. Pak, kan saya sudah mulai PPH ya, dimulai dari waktu pendaftaran ya, Pak. Ya. Ya, itu Pak, apakah kan per bulan di sini sudah ada PPH dari lain, Pak, dari mitra lain. Jadi gimana kalau tidak memenuhi per bulan itu, Pak? Apakah tetap diusahakan gitu mencari Ya, betul. lebihnya ya, Jadi Pak? terkait dengan apa yang Pak Ubaidillah gunakan saat ini ya yang di swakarta.id itu kan akan dievaluasi Pak per 3 bulan. Gitu. 60 enggak quality control yang diajukan ke sertifikasi halal.id. Oh, enggak tercapai. Misal gitu ya Pak Ubaidillah ya. Maka nanti akun swakarta.id-nya Pak Ubaidillah akan dinonaktifkan, Pak. Nah, untuk bebas dari itu, Pak Ubaidillah, ini swakarta.id sudah update ya, melakukan update sistem ya. Itu sudah dibuatkan bebas validasi, Pak. Ini tombolnya di atas, Pak ya. Jadi di bawahnya nama itu ada
tombol bebas validasi yang bintang ini, Pak. Ini warnanya warna apa nih? Warna orange, Pak. Nah, seperti itu. Begitu Pak Ubaidillah. Jadi tetap ya kalau tidak melakukan bebas validasi Pak Ubaidillah, maka nanti per 3 bulan akan dilakukan evaluasi Pak. Gitu. Cukup Pak Ubaidillah? Itu caranya gimana, Pak? Cara apa Pak? Cara bebas validasi atau cara evaluasinya? Cara bebas Cara bebas validasi tinggal klik aja Pak. Ini sudah ada tombolnya di bawah nama pas Pak ya. Kalau Pak Ubaidillah akses login ke swakarta.id-nya, itu nanti ada tombol bebas validasi. Nah, ini diklik aja. Nah, nanti kalau mau upgrade, ya silakan diklik aja ini, Pak. Upgrade ke bebas validasi. Tombol warna kuning ini, Pak. Nah, terkait dengan fitur bebas validasi ini, Pak Ubaidillah, maka Pak Ubaidillah nanti bisa menggunakan platform swakarta.id itu secara bebas selama 12 bulan, Pak. Setahun, Pak, nanti, Pak. Jadi bebas dari evaluasi per 3 bulan, gitu ya Pak ya. Jadi bebas menggunakan fitur pencarian KBLI sebanyak apapun, gitu Pak. Cukup Pak berapa Ubaidillah? minimumnya, Pak? Gimana Pak? Minimumnya pencapaian. Ini Pak, ini. Jadi ketika awal daftar, ya Pak Ubaidillah, Bapak dan Ibu juga kan pasti melihat ada ketentuan dan syarat penggunaan platform swakarta.id. Nah, salah satunya itu adalah evaluasi terkait dengan terkait dengan kinerja Pak Ubaidillah. Minimal ya quality control itu adalah 60 Pak per 3 bulan. Artinya minimal ada 20 nih Pak yang masuk ke sertifikasi halal.id Pak Ubaidillah. Ada 20 PU Pak minimal per bulannya. Jadi kalau di total 3 bulan itu 60 gitu. Nah, terkait dengan perekrutan P3H ya itu minimal per bulannya ada 10 orang Pak yang direkrut gitu. Menggunakan itu ya Pak ya, referral p3h.id. Jadi kalau 10 per bulan, dalam waktu 3 bulan ada total 30 P3H minimal yang direkrut. Gitu Pak. Nah, terkait dengan SH yang terbit, itu juga akan dievaluasi Pak. Ya, per bulan itu minimal 5 SH. Ya, jadi evaluasi per 3 bulan nanti, itu total minimal 15 sertifikat halal yang sudah terbit Pak. Itu sih Pak. Nah, terkait dengan evaluasi ini bisa bebas, Pak, ya, jika nanti Pak Ubaidillah melakukan upgrade ke bebas validasi, Pak Ubaidillah. Silakan aja, Pak. Nah, nanti kalau sudah upgrade ke bebas validasi terkait dengan evaluasi ini, target-target ini sudah bebas, Pak. Tidak akan dievaluasi ya, atau nanti akan dinonaktifkan tidak akan, Pak. Karena sudah upgrade ke bebas validasi. Begitu ya, Pak Syaratnya Ubaidillah. syaratnya itu apa, Pak? Syaratnya untuk bisa mengupgrade ke Ini bebas. tinggal diklik aja, Pak, diklik aja. Itu ya Pak ya. Tinggal diklik aja Pak. Upgrade ke bebas validasi. Oke, Pak Ubaidillah. Baik, kalau cukup kita lanjut dulu Pak Ubaidillah ke penanya berikutnya ada Pak Edi Hafid. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Mas Fasir. Ya. Saya baca itu kalau mau upgrade ke bebas validasi itu ada kontribusi ya Mas ya. Oh iya, betul Pak. Nah, kontribusi itu ada minimalnya atau sukarela? Terkait dengan kontribusi ini, memang ini sudah ditetapkan ya Pak ya. Nominalnya 250.000 Pak. Oh, begitu ya. Baik, baik. Ya, nanti bisa dibayarkan baik itu melalui QRIS, tinggal di scan aja Pak Edi, atau nanti memang melalui FinPay Pak. Oh, baik, baik. Gitu. Baik. Cukup Mas Fasir, terima kasih. Ya, siap. Sama-sama Pak Edi. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini terkait dengan update fitur ya Bapak dan Ibu ya, terkait dengan upgrade ke bebas validasi. Ya, jadi dengan adanya ini Bapak dan Ibu tidak akan dikenakan evaluasi per 3 bulan nanti. Dan tidak akan dikenakan penonaktifkan akun lah gitu ya, jika memang target ya yang disepakati di awal ketika menggunakan swakarta.id itu tidak terpenuhi
ya. Oke, silakan berikutnya ada siapa ini? Atas nama Vinarti Purbalingga, silakan bisa dibuka mic-nya. Iya, terima kasih, Mas Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. ya, karena dari luar tadi habis eh, ketemu calon yang mau bikin sertifikat, jadi baru nyampe rumah, baru bisa gabung ke ini. Oh Ke, ya, baik. oh, iya, Nggak mohon apa-apa, maaf, nggak karena apa-apa. iya, mohon maaf. Jadi eh, apa yang tadi dibahas ya kurang ngerti ya Hmm. apa aja. Iya, karena kan baru baru bergabung, tapi Ya, ada sedikit yang sebetulnya saya mau kita tanyakan. bahas terkait dengan kemitraan, Bu. Oh gitu, iya Iya. baik. Ada Ah, ah. video yang pernah saya kirimkan juga di grup Bu Pinarti. Oh gitu, nanti Saya saya rasa cek. saya rasa sudah apa eh, ya nyambung lah gitu ya Bu ya terkait dengan Oh gitu, kemitraan ya. LP3HMI yang di cabang provinsi Bu. Karena ini potensi peluang yang besar sekali di depan kita Bu Hmm, Pinarti hmm. dan ini Iya. perlu kami sampaikan juga ke P3HMI gitu Bu terkait Hmm, dengan peluang ini agar kita sama-sama hmm. mempersiapkan diri gitu ya Bu ya. Ketika nanti Ya. sudah disahkan oleh kepala badan oleh kepala badan ya, kepala Hmm, BPJPH itu kita sudah tinggal jalan gitu Bu. Sudah tidak asesmen hmm. lagi, sudah tidak persiapan lagi, tapi kita sudah mulai. Ready ya, Nah, ini sudah kita ready go sudah gitu ya. sudah start duluan lah gitu Bu Finarti. Oh gitu. Ya. Istilahnya tancap gas gitu ya Pak. Betul, kita sudah Oh, curi-curi start dulu Bu. iya, iya, baik. Ya ini ada sedikit yang saya tanyakan, tapi mungkin di luar dari session ini Pak, boleh? Oh iya, silakan Bu. Iya, karena kan saya terkait juga anggota baru yang masih banyak Hmm. nanya dan juga masih banyak yang harus saya pelajarin gitu. Ini kalau kemarin ada rekan saya yang nanya, itu kan harus upload di data data awal ya untuk apa bergabungnya itu NPWP. Nah, kalau tidak punya NPWP itu kisarannya dipotongnya sih berapa persen ya? Terkait dengan itu, kalau ada NPWP berapa persen? Ada NPWP itu berapa persen potongan? Oh ya, sebetulnya itu jadi begini Bu, pastinya juga saya agak lupa berapa persennya Bu Hmm. Finarti. Kalau nggak punya Hmm. NPWP lebih besar Bu potongannya. Kalau nggak salah lebih besar 1,0 sekian. Oh gitu. Oh, jadi dari awal memang kalau misalkan ini sudah punya NPP harus segera Hmm, di-upload gitu aja ya, ya betul. syaratnya gitu. Ya. Kalau Bu Zizi misalkan ini mungkin sudah mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Hamidah. Mbak Hamidah masih gabung nggak Mbak? Ada Mbak Hamidah? Iya, gimana Mas Mas? Mohon Iya, maaf. terkait dengan itu, Mbak, NPWP. Kalau punya NPWP itu berapa dan kalau tidak punya itu berapa, Mbak? Apa namanya pajaknya? Oke. Untuk informasi sementara, untuk yang tidak punya NPWP itu 5% dan hmm, mohon maaf, yang tidak punya NPWP itu 6% dan yang ada NPWP itu 5% Mas. Tapi Gitu. belum ada info resmi dari BPJPH karena Ya, dari ya. BPJPH sendiri masih menunggu dari KPP. Seperti itu Mas. oh gitu. Oke. Ya, belum jalan, Bu, belum jalan. Tapi memang Oh sudah gitu. diancang-ancang, sudah dikasih info gitu ya, Bu ya. Yang nggak Mm-mm. punya NPWP, silakan segera dibuat gitu, Bu, NPWP-nya. Oh gitu. Gitu. Yang Baik, baik. pastinya kalau nggak punya NPWP lebih besar tadi, Bu. Sampai Iya, berapa? 6% ya, Bu betul. ya? Iya, lumayan ya, Pak. Betul. Kalau punya 5 gitu, Bu. Dan ini belum jalan sih, Bu Finarti, dan memang sudah diinfokan biar sudah disiapkan gitu, Bu, oleh P3H-nya. Biar nanti nggak kaget kok Hmm. tiba-tiba potongan saya besar gitu ya. Oh, ternyata nggak Oh punya gitu. NPWP gitu sih, Bu. Oh gitu. Iya, Ya, baik. terima kasih Mbak Untuk Hamida. pertanyaan selanjutnya, Pak, ini terkait dengan KLBI. Saya suka masih bingung ya untuk menentukan KLBI. Kita cari-cari di KLBI, nanti jatah kita cari KLBI berkurang-berkurang jadi dikit gitu kan. Hmm, Kalau ini, Pak, kalau apa susu saya cari di KLBI itu turunannya kan nggak ada yang barang yang KLBI yang saya cari.
kalau boleh dibantu, kalau susu kedelai itu masuk KLBI-nya ke mana ya, Pak? Sebetulnya Bu Finarti bisa eh, gunakan fitur ini ya Bu ya, pencarian KBLI. KLBI. Memang Iya, memang sudah, ini sudah. berkurang Bu, berkurang sesuai dengan berapa kali kita cari. Ini kan dibatasi Iya, hanya betul. 100 ya Bu ya per bulan ya Bu ya. Nah, memang Iya. ini lagi kita bahas Bu terkait dengan fitur Hmm. terbaru ya, ada bebas validasi Bu Finarti. Jadi Hmm. dengan upgrade ke bebas validasi Bu Finarti nanti sudah Hmm. tidak terbatas lagi Bu. Unlimited sudah Bu. Oh, iya, kadang saya stresnya di situ, Pak. Oh iya, Oh, ini iya. dicari-cari susu nggak ada, susu kedelai turunnya apa? Ternyata sudah 80 nih sisanya, sudah Iya, 30. jadi dari 98 Sama, sampai ke 75 barang yang saya cari ada yang muncul, ada yang enggak. Jadi saya udah stres ini, saya baru masukin cuma eh, 3 mau ke 4. Hmm. Terus ini selanjutnya kalau kode KLBI-nya saya habis, saya gimana cara kerjanya? Saya Nah, kalau habis nanti carinya manual Bu, bolak-balik ke Kaban, repot Bu oh jadinya. gitu. Iya, jadi Nah, kan perlu jadi memang kalau potong memang waktu. eh, mau lebih mudah lagi, upgrade sih Bu Finarti ke bebas validasi Bu. Ini tombolnya ada di bawah nama Bu, pas Oh banget. gitu, yang paling bawah ya. Nanti tinggal diklik aja Hmm. tombol bebas validasinya, nanti tinggal klik Hmm. upgrade ke bebas validasi Bu. Oh gitu, yang upgrade. Oke, Ya. iya. Begitu, Bu. Kadang Ya, hal-hal, daripada buka PDF-nya ke Kaban kan lumayan, Bu. Belum tentu juga ketemu. iya, cari satu-satu, ini jelimet gitu Iya. ya, kayak Jadi nyari dengan adanya jarum fitur di ini jerami ya. sebetulnya Mm-mm. membantu sekali, Bu Pinardi. Jadi kalau ada ketemu ke pelaku usaha langsung gitu ya, Bu ya, Mm-mm. konsultasi. Ini kira-kira produk saya ini masuknya ke KBLI berapa ini, Bu Finarti? Nah, Bu Finarti tinggal ketik aja ya, Bu ya, produknya apa, Bu? Nah, gitu ya. Search, oh ini Oh, masuknya ke sini. Kan lebih asik ya, Bu ya. hmm, Iya, lebih cepat iya, juga, iya lebih betul efisien betul. juga gitu. Gitu Mas Bu, kurang Pras, lebih. cara Iya. mengajukannya gimana, Pak? Hmm. Oh gitu. Pak, Halo, ya halo. halo. Ya, Iya, tadi gimana yang Pak? susu kedelai masuk KLBI-nya yang apa ya, Mas Pras? Bisa dibantu nggak? Saya nyari dari 98 pencarian sampai ke 75, tapi saya nggak nemu. Ya Bu, nanti nanti bisa bisa coba dicari aja di ininya nanti pakai fitur pencarian KBLI. Dan kalau memang nanti kebingungan, Bu, nanti bisa hubungi Mas Wawan aja Bu. Oh gitu. Mas Pras, PIC, NIB dan KBLI. Ya, Mas silakan Pak Pras. Mida. Iya, terkait tadi susu kedelai, coba cari saja sari kedelai, Mas. Oh, sari kedelai ya. Iya, Ya, bisa di lebih bocor. otak-atik sendiri saja, Ibu. Iya. Jadi Oh nggak iya. langsung spesifik, coba cari sari Heeh. kedelai Ya, atau sebetulnya Oh di cari kedelai. gitu. kedelai itu Nanti muncul pasti Bu akan Finarti. keluar. Oh, yang penting udah tahu clue-nya. Tadi kan saya Iya, carinya benar. susu kedelai, jadi sampai 98 kodenya sampai habis ke 75 nggak ada ketemu. Ternyata Ya, carinya sari kedelai gitu ya. Oke, terima ya. kasih Iya, clue-nya. iya, Kalau Oke, karena kan kalau susu kedelai di nggak setiap ada, cari daerah kedelainya Bu. bahasanya berbeda, Ibu. oh gitu, iya Ya, betul-betul. banyak daerah mungkin makanan atau jajanan daerahnya kan pakai bahasa daerah Iya, betul-betul. lain. Jadi harus cari similarnya, Bu. Oh gitu, Atau iya, persamaan di iya, bahasa baik. Indonesia seperti apa. Oh Izin gitu, Ibu, baik, baik, lebih baik. gampang cari 10793 Ibu. Oh, bagaimana Pak? 10793. 10793. Iya, Ini baik. Ya nanti nanti ini bisa dieksplor lagi eh, setelah Zoom lah gitu ya, Bu Finarti ya. iya, baik, baik, Kakak, baik. izin sebentar Kakak. Ya, silakan Pak. Eh, Silakan Pak. untuk pembayaran di FinPay untuk Mandiri dan BCA sebenarnya lagi ada masalah ya Kakak. Karena tidak bisa nomor yang dimasukkan itu salah terus. Eh, cara pembayarannya itu nanti Assalamualaikum. ya sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini Pak Vivu dulu. Ya, terkait dengan pembayaran FinPay ya Pak Vivo, itu kalau di M-Banking nanti pilihnya kalau nggak salah pembayaran internet Pak. Ini sudah M-Banking keluar. Mandiri.
sudah keluar, PIN-nya sudah keluar, tapi ketika mau Oh iya, masuknya ke Telkom, telepon, Telkom Pay Pak gitu. ditulisin nomor, oke, Telkom Pay ya. Iya Pak Rifu. Bukan di PIN-nya langsung kan? Jadi nanti masuknya ke menu telepon, kemudian Telkom Pay, Telkom Pay. Itu yang mandiri Pak, pakai Telkom Pay, banking oke. mandiri ya Pak ya. Iya, pakai Mandiri itu Mm-mm. keluarnya kalau PIN Pay itu Oh gini aja Pak Rifu. Kalau satu, memang jadi FinPay keluarnya agak, cuma PIN nomor. ya kalau memang FinPay kesulitan, lebih mudahnya nanti pakai QRIS boleh Pak. Pak Rifu. Kurang jelas, ulangi, putus-putus. Oh iya, putus-putus ya Pak ya. Baik. Eh, Kalau memang tadi FinPay-nya ada sedikit kendala, gitu ya Pak ya, boleh mungkin nanti ambil metode pembayaran menggunakan QRIS Pak. QRIS nanti kan tinggal tinggal apa? Upload foto atau scan gitu ya Pak ya, Pak Vivo ya. Gitu sih Pak. Atau nanti kalau mau dicoba Ya, lagi saya menggunakan juga tadi banking mandirinya Pak Vivo, itu nanti masuknya ke telepon kemudian Telkom Pay Pak. Pembayaran itu Pak di menu oke, pembayaran. terima kasih banyak. Siap sama-sama Pak Oke, Vivo. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau biasa menggunakan QRIS ya Bapak dan Ibu, silakan nanti bisa pilih metode pembayaran yang QRIS saja. QRIS biasanya lebih 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 simpel nih Bapak dan Ibu, gitu ya. Oke, silakan berikutnya ada Pak Kristianta, silakan Pak. Belum dibuka Pak mic-nya. Ya, sudah. Pak, Silakan oke. Pak. Terima kasih Mas. Terkait dengan pembayaran tadi Mas, di awal-awal untuk kepengurusan NIB bagi PU, bukan PIC-nya Mas Wawan, ya. Mm-mm. Sementara sudah beberapa kali terakhir ini kami mau mengajukan apa ya untuk pelayanan kepengurusan NIB. Ketika pembayaran dikembalikan lagi kita dikasih link pembayaran, Mas. Ya. Kasih link pembayaran setiap kali kita milih yang fintech, kebetulan PU kan sebagian besar tidak punya e-banking ya, Mm-mm. pakai fintech yang atas ini, Ya. dan mesti harus menambahkan data-data PU kan Mas. Tapi setiap kali disubmit selalu semua data tidak valid, ini sudah berkali-kali sampai sampai kesel ya untuk pelaku usahanya. Kita sudah tidak kurang-kurang juga membantu, tapi selalu tidak berhasil Mas untuk pembayaran. Ini mohon mohon bantuan ya Mas. Kebetulan ada Ini beberapa PU yang ya saat ini terkendala harus di penyelesaian transaksinya atau ketika pembayaran Pak Kristianta. mau mau pembayaran Mas. Kalau pembayaran itu sebetulnya cukup ke Alfamidi atau ke Ya, Alfamart bisa, Pak. itu nggak bisa Mas, mesti harus ngisi data lagi. Jadi di link link pembayaran yang harus kita pakai itu ada data tambahan yang harus diisi oleh pelaku usaha atau data pelaku usaha. Nah, Nah, data itu pelaku usaha proses itu penyelesaian transaksi memang Pak Kristianta biar nanti nomor PIN Pay-nya muncul, Pak. namun Itu mencoba berkali-kali selalu semua data gagal tidak gitu valid ya, Pak itu. ya. Heeh. Ini aja, Pak, itu kan terkait dengan data. Kita kan akan lebih lebih efektif lagi kalau kita lihat gagal seperti apa sih, Pak Kristianta. Hmm. Mungkin Nah, mungkin nanti boleh kontak saya. Mungkin ini nanti kebetulan setelah ini boleh kontak kebetulan sudah Mas kami Wawan, Pak. sampaikan kepada Mas Wawan. Kalau dulu-dulu kan kita tinggal langsung dapat kode pembayaran untuk dibawa ke Alfamart, tapi sekarang pelaku usaha ini masih harus ngisi ngisi Iya, lagi. memang sebetulnya simple sih Pak Kris, nggak ribet banget. Terus kenapa data file selalu Nah, tidak terkait valid itu terkait semua? dengan isian data itu kan memang kebutuhan untuk pembuatan NIB Pak. Iya, Iya, kalau kalau NIB nggak ada datanya kan kita nggak bisa ngajuin sih Pak Kris. iya Makanya maksud kita saya meminta. data itu semua sudah diisi Mas. Mas. Data semua sudah diisi berkali-kali diubah-ubah dengan beberapa Oke, cara, baik pakai 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 huruf, pakai angka, tapi tetap saja juga semua data tidak valid. Ketika disubmit juga munculnya ya. tetap data tidak valid. Ini mohon mohon dibantu karena memang ada beberapa pelaku usaha yang urgent ini untuk segera diajukan gitu.
Ya, baik. Nanti boleh ya Pak Kris ke saya atau ke Mas Wawan ya Pak Kris ya. Baik, Nanti Mas biar Wawan biar sudah kita cuman bisa Mas bantu lihat juga. ke Mas Wawan sudah berkali-kali Mas, cuman kami selalu diberikan itu linknya tadi untuk segera mengisi lagi aja, tapi tetap Oke. Soalnya setiap gini kali kita Pak, isi. secara spesifik saya juga nggak bisa analisa karena ini urusannya data Pak. Iya, Jadi kan saya harus lihat nih gagalnya kenapa, gitu kan Pak. iya. Oh ternyata nggak klik ini, nggak klik itu. Nah itu harus kita lihat Pak satu persatu Pak. Hmm. Oke, Baik Mas. gitu Pak Kris nanti Iya, saya hubungi Pak, boleh iya, Pak. iya. Baik Mas Was, nanti kami sampaikan Mas Was. Terima kasih Iya, Mas Was. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya ada atas nama Rida Al-Jihad. Setelah Pak Rida atau Bu Rida nanti kita lanjut ke pembahasan dulu ya Bapak dan Ibu ya. Silakan atas nama Rida Selamat, Al-Jihad. selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Baru gabung nih Pak. Mau tanya nih Pak. Kalau Ya misalnya silakan. kita udah ini data pelaku usaha, terus ada status bulan nih yang dikembalikan, apakah data pelaku usaha itu bisa dirubah lagi Pak? Data pelaku usaha yang di si halal atau di sertifikasi halal? Di sertifikasi halal Pak, saya inputnya. Pak Ida, terkait dengan itu bisa bisa konsultasi atau bisa kontak langsung ke Mbak Jen, boleh Pak Rida? Biar nanti bisa dibantu langsung Pak Rida. Oh ya, satu lagi Pak, kalau Ya. misalkan satu NIB itu ada 3 KBLI ini Pak. Nah, untuk input 3 KBLI itu, apakah di sertifikasi halal, apa nanti di si halal Pak? Dua-duanya Pak. Di Dua-duanya. sertifikasi halal iya, kemudian nanti di si halal juga iya. Yang di si halalnya yang layanan itu Pak ya, tambahin lagi Pak ya? Betul, seperti itu Pak Rida. Gitu aja sih Pak. Oke. Nanti masalah yang perubahan data pelaku usaha nanti saya langsung ke Mbak Jen aja Pak ya. Betul, iya. Biar nanti bisa dibantu langsung Pak Rida. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rida. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu ya. Ya, ini terkait dengan bebas validasi, silakan nanti dieksplor aja ya di masing-masing akun itu bisa diklik ya. Tombolnya ada pas di bawah nama Bapak dan Ibu. Ya, bebas validasi namanya. Oke, baik. Tadi sudah terkait dengan unit kerja ya, yang mana ini tentu akan memudahkan Bapak dan Ibu juga ya, karena ini akan sangat spesifik sekali ya kinerja timnya. Jadi dengan target berapa SH pun mudah ya untuk dicapai Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan keuntungan mitra LP3H cabang provinsi, ya ini kalau kita lihat ya ada penghasilan fasilitasi sehati Bapak dan Ibu ya. Karena tadi ya, ini nanti anggarannya bisa dari Pemda, ya kan, yang dialokasikan untuk wajib halal. Nah, terkait dengan itu nanti ada penghasilan pendamping PPH ya. Kemudian nanti ada juga penghasilan narasumber sehati karena biasanya Pemda itu juga butuh narasumber Bapak dan Ibu ya. Sosialisasi terkait dengan apa gitu ya. Nah, begitu juga dengan instruktur sehati ya. Ini ada penghasilan sebagai instruktur sehati. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ya Bapak dan Ibu Desember atau Januari nanti ya di 2024 ya kita akan melaksanakan diklat online penyelia halal reguler ya. Nah, ini sebagai kualifikasi khusus mitra juga ya Bapak dan Ibu ya, insya Allah. Nah, ini nanti titelnya CHS, Certified Halal Supervisor. Begini, terkait dengan nanti juga ada rincian Bapak dan Ibu ya terkait dengan peluang atau penghasilan dari penyelia halal ini. Contoh misal begini Bapak dan Ibu, di provinsi Bapak dan Ibu katakanlah ada 100 gitu ya pelaku usaha di bidang sate gitu ya. Nah, sate itu kan daging Bapak dan Ibu ya, reguler gitu ya. Yang mana mereka akan butuh yang namanya penyelia halal gitu ya. Nah,
masing-masing dari mereka itu akan apa ya bahasanya? Membayar ya Bapak dan Ibu sebagai penyelia. Nggak usah besar-besar, katakanlah 100 Bapak dan Ibu. Katakanlah 100.000 ya dari masing-masing eh, pelaku usaha sate tadi ya. Artinya kan kalau 100 ya, ya artinya kalau kalau ada 100 pelaku usaha sate tadi ya Bapak dan Ibu ya, yang meng-hire Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal ya dari masing-masing itu 100.000 lah gitu ya, membayar Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal, itu artinya itu per bulan loh Bapak dan Ibu ya. Itu artinya ada sekitar 10 juta ya penghasilan dari penyelia halal. Dan ini menarik Bapak dan Ibu. Makanya insya Allah dalam waktu dekat ini ya, kalau nggak Desember nanti ya, per Januari 2024 nanti kita akan adakan diklat online penyelia halal. Nah ini kita sudah bermitra juga ya dengan IHTEK ya dan juga dengan Grid Edu. Nah ini eh, kerjasama ya dengan Grid Edu ya Bapak dan Ibu. Ini sudah kita kerjasamakan gitu ya, sudah ada dokumennya gitu ya. Nah, terkait dengan penghasilan penyelia halal ya, itu ada penghasilan penyelia halal ya, jasa penyelia halal dan juga hasilan quality control halal Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian keuntungan berikutnya ada penghasilan sharing insentif sahati lintas provinsi. Nah, ini menarik juga ya Bapak dan Ibu ya. Nah, contoh begini Bapak dan Ibu. Misal ya, tadi ada Pak Yusuf ya yang berada di Jawa Barat gitu ya. Kemudian tadi ada Pak Feby yang di Sulawesi Utara, ya kan? Nah, begini, Pak Feby itu cerita gitu ya terkait dengan layanan sertifikasi halal gratis ke temennya. Kebetulan PU nih temennya gitu ya. Katakanlah ada 10 gitu ya, ada 10 PU. Cerita gitu ya. Ah, ya entah itu chat ya Bapak lewat lewat WA ya Bapak dan Ibu ya, sosialisasi lah gitu cerita. Dan ternyata 10 temannya Pak Feby tadi yang pelaku usaha itu lokasinya berada di Jawa Barat. Nah, artinya kan nggak bisa nih dieksekusi oleh Pak Feby langsung karena sudah beda provinsi. Nah, dengan adanya LP3HEW yang berada di provinsi Jawa Barat tadi ya Pak Yusuf, nah maka nanti akan di sharing gitu ya. Maksudnya ya transfer data gitu ya ke yang ke Jawa Barat gitu ya. Jadi tadi yang dari Pak Feby yang ada di Sulawesi Utara ya, ditransfer datanya itu yang 10 PU tadi itu ke Jawa Barat. Nanti diurusi oleh yang ada di Jawa Barat. Nah, nanti terkait dengan fee-nya ya, Bapak dan Ibu itu nanti akan dibagi ya 50-50. Ya, ini menarik Bapak dan Ibu ya, terkait dengan sharing insentif sehati lintas provinsi. Gitu ya. Oke, nah berikutnya ada penghasilan pengurus insani. Ya, itu nanti berasal dari banyak ya Bapak dan Ibu ya, iuran anggota, diklat kompetensi, anggaran stakeholder daerah gitu ya. Kemudian sharing income Swakarta ya, kemudian ada sponsorship event juga. Nah, kemudian penghasilan pengelola Swakarta. Nah, itu ada dari tadi ya yang saya sampaikan di awal, kita tidak hanya berkutat di halal aja, ya ini akan menjadi proyek yang sangat panjang sekali. Karena pelaku usaha itu, ya ketika sudah dapat sertifikasi halal, otomatis trust masyarakat terkait dengan produknya itu meningkat, Bapak dan Ibu. Meningkat artinya akan banyak permintaan. Banyak permintaan, maka akan meningkatkan produksi. Produksi meningkat, butuh modal. Nah, ini nanti akan ada modal kerja ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini penghasilan pengelola Swakarta nanti ada penghimpunan modal halal kerja, kemudian royalti penghimpunan modal halal kerja, kemudian bagi hasil modal halal kerja, banyak ya, ada rekrut pendamping modal halal kerja, ada instruktur klinik bisnis halal, kemudian konsultan bisnis halal, ya, sampai ke distribusi ya, distribusi produk dan jasa halal. Jadi kalau di total itu kurang lebih ada 18 Bapak dan Ibu ya. Ada 18 penghasilan ya yang lebih besar dan berkelanjutan dibandingkan sekedar pendamping PPh umumnya gitu ya. Nah, tinggal kita siap atau tidak gitu ya dengan adanya peluang yang besar ini Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, untuk itu mempersiapkan dirinya kita akan melihat syarat mitra LP3H cabang provinsi Bapak dan Ibu.
Jadi terkait dengan mitra LP3H Edukasi Wakaf Indonesia itu wajib memenuhi syarat sebagai RHA, Registered Halal Advisor, dalam waktu secepatnya, ya, agar mendapatkan SK penunjukan sebagai mitra LP3H cabang provinsi. Nah, terkait dengan syarat dulu sebagai RHA, ya, Registered Halal Advisor, itu ada 30 SH yang lulus QC, kemudian 20 SH yang telah terbit, ya, 30 P3H yang direkrut, ya, kemudian lulus ujian presentasi sehati dan sikap positif dan etos kerja yang tinggi. Nah, terkait dengan itu kan progresnya bisa dilihat ya di dashboard Bapak dan Ibu ya, sudah berapa persen ini gitu ya. Wah, masih kurang berapa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya progres kompetensi RHA Mitra LP3HMI cabang provinsi di dashboard masing-masing gitu ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman yang lama ingat Mas ya, kalau kita itu ada grup provinsi dulunya, tapi itu untuk sementara ini kita nonaktifkan dulu ya, semuanya itu masuk ke grup pembinaan, ya kan? Yang mana itu berisi P3HEW yang sudah terregistrasi, gitu ya. Nah, grup pembinaan nih Bapak dan Ibu, yang mana adminnya itu admin grupnya itu PIC dari EWI, gitu ya. Nah, nanti ya, ini kan pembinaan ya. Nah, maka nanti pengembangannya ada di grup provinsi, Bapak dan Ibu. Jadi nanti berisi P3HEW yang sudah punya akun swakarta.id, Bapak dan Ibu. Kalau nggak punya akun nanti ribet, Bapak dan Ibu, repot. Ngarahinya sulit, ya. Nanti urusannya masih aja berkutat di KBLI, di NIB gitu ya. Ini KBLI-nya apa? Nah, itu kan seharusnya sudah bisa disolusikan dengan adanya platform ya, swakarta.id ya, biar ya pengembangan ya Bapak dan Ibu ya, jadi lebih efektif ya. Waktu apa namanya diskusinya gitu ya. Pendampingan gitu ya kepada P3H yang sudah memiliki akun swakarta.id itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, nanti ini kita akan jalan bareng lah gitu ya. PIC EWI dan juga mitra dari LP3H EWI yang berada di tiap provinsi, Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan masa registrasi mitra LP3H EWI Edukasi Wakaf Indonesia itu sudah dilakukan, sudah dimulai juga per 1 Desember kemarin ya, melalui pemantauan progres RHA. Nah, artinya begini Bapak dan Ibu ya. Jadi secara prinsip ya, yang lulus lebih cepat dan yang lulus lebih cepat itu akan diprioritaskan sebagai kandidat mitra LP3HEWI. Jadi cepat-cepatan Bapak dan Ibu ya. Silakan ya masih kurang QC masih kurang 10, silakan dilengkapi. SH terbitnya masih kurang 3, segera dilengkapi gitu ya. Rekrutan P3H-nya masih kurang 2, silakan dilengkapi. Yang belum ujian presentasi, ikuti ujian presentasinya. Gitu ya. Jadi yang lulus lebih cepat akan diprioritaskan sebagai kandidat mitra LP3H EWI. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Silakan yang sudah resen ada Pak Agam, bisa dibuka mic-nya Pak. Silakan Pak Agam. Halo ya, Ya, silakan Pak. itu kan syaratnya apa tiga tadi kan tiga lima sertifikat halal udah terbit Pak. Ya. Nah, sedangkan Syarat kita kan RHA ya Pak ya. iya tadi yang Syarat tadi itu. RHA ini Pak. Iya, dan sedangkan terbit itu kan kita tergantung dari itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan terbit apa pengajuan gitu maksudnya. Satu. Terbit Pak. Ini kalau di poin keduanya terbit. Gitu. Oh, jadi kalau kan bisa kita Pak Agam, ini terbitnya kan masukkan aja tergantung ya dari Pak itu Agam ya. di Masukkan HJH. aja. Oke, masukkan aja ini Pak Agam. Jadi kalau memang syarat RHA itu minta 20 SH, sedangkan waktunya kan ini dalam waktu cepat gitu ya Pak ya. Kalau bisa kalau diminta 20, yang Bapak ajukan ke si halal itu berapa? 100 gitu Pak Agam. Jadi rasio tercapainya 20 SH yang akan terbit itu lebih besar Pak, dan dalam waktu cepat gitu Pak. Kalau yang diajukan cuma 20 pas, nah itu kita tidak tahu juga Pak. Ini kan 20 SH pengajuan. Pengajuan itu kan tidak diwajibkan akan disetujui gitu ya oleh komite fatwa. Bisa jadi tertolak, bisa jadi dikembalikan gitu Pak. Nah, syukur-syukur terbit gitu per 20-nya. Tapi ini kan
kalau apa namanya dihitung pas-pasan, nah khawatirnya nanti ada yang ditolak gitu Pak. Nah, jadi saya rasa diperbesar aja Pak rasio pengajuan ke si halalnya, gitu Pak. Nomor itu satu. Terus dua lagi, misalkan kita kan nggak aktif nih di 3 bulan ini di Surakarta. Itu kan berarti istilahnya dinonaktifkan ya. Iya, dinonaktifkan. Dinonaktif, tapi tidak di si halalnya kan ya. Si Tidak, halalnya si masih halalnya nunggu tetap kan? lanjut aja, tapi manual Pak ya. Oke, siap. Oke, sampai di Manual. situ. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak Agam. Silakan selanjutnya ada Pak Frendis Priyatama. Silakan bisa dibuka mic. Ya, terima kasih, Mas. Mau tanya, kedengeran nggak Mas suaranya? Kedengeran Pak. Iya. Mau tanya ini sih Mas terkait atribut di akun Swakarta, di atribut TPH EWI di akun Swakarta itu kan Ya. nomor CP WA saya yang di flyer tuh udah benar, tapi yang di lain salah gitu. Apakah bisa diganti gitu? Oke. Bisa pengajuan penggantian itu Mas. Ya, terkait dengan itu sebetulnya bisa dibantu revisi ya Pak Prendis dengan konfirmasi ke saya. Kalau memang sudah betul langkahnya Pak. Tapi memang untuk saat ini kita masih prioritas ke P3H yang belum dapat atribut Pak Prendis. Nah, tentu itu sudah masuk antrian ya. Nanti kalau sudah bisa kami revisi, tentu akan kami revisi Pak Prendis. Oh gitu. Tadi udah ya, WA ke Mas Fas juga sih. Iya. Kalau sudah di WA, saya rasa sudah tepat itu Pak. Ya, sudah konfirmasi ke saya dan akan saya masukkan ke antrian Pak Prendis. Oke, baik. Nah, Terima cuma kasih. dalam waktu dekat kemungkinan belum Pak Prendis, karena untuk saat ini kita masih prioritas ke yang belum dapat atribut Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Ya. Silakan, ada Bu Finarti lagi. Inilah lagi. Ada yang keberatan Pak saya nanya tadi barusan? Gimana Bu? Ada yang keberatan kalau saya nanya tadi barusan Pak? Oh enggak apa-apa. Lanjut aja Bu, lanjut aja. Iya Pak, karena kan saya baru Pak, jadi memang banyak yang nggak saya tahu. Jadi mendingan kan saya nanya pas di Zoom Pak. Nah, Ya, silakan. ya Nggak mohon apa-apa. maaf kalau yang lainnya merasa terganggu dengan pertanyaan saya atau apa tidak nyaman. Ini Pak, mengenai tadi Mas Pras yang sampai sudah dijelaskan mengenai transfer data, itu nanti prosesnya bagaimana ya? Yang lintas provinsi. Oke, baik terkait dengan itu sebetulnya kan kita data sudah kita input ke sertifikasi halal.id ya, Bu Finarti ya. Iya enggak? Iya enggak, Bu? Halo? Iya, Ya, ketika kita bagaimana Pak? punya PU, tentu kan kita akan arahkan input data dulu ke sertifikasi halal.id, ya enggak? Iya. Ya, nah data yang kita punya itulah yang nantinya akan ditransfer ke tadi. Contoh tadi dari Pak Feby yang ada di Sulawesi Utara ke Pak Yusuf yang ada di Jawa Barat gitu ya Bu ya. Karena kebetulan PU-nya domisilinya di Jawa Barat. Gitu sih Bu. Jawa Jadi kita Barat. sudah punya data Bu. Oke. Tuh. Jadi kita grab data dulu ya kan. Jadi dengan ada grab data itu kita bisa lihat Bu, PU-nya beneran nggak mau pengajuan. Jangan cuma main-main doang nih gitu Bu. Nah, jangan sampai nanti ketemu mau didampingi oleh Pak Yusuf gitu ya tadi yang berada di Jawa Barat ogah-ogahan gitu PU-nya. Nah, biar melihat itu serius, nah kita minta beliau input dulu Bu di sertifikasi halal.id dengan referralnya Bu Finarti. Gitu sih Bu. Oh gitu, baik. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, ya sama-sama. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini kita batasi penanyanya sampai Pak Sunawan ya. Silakan selanjutnya ada atas nama Meila. Silakan bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meila. Gini Mas Fas, saya kan baru ya Mas Fas, baru banget nih selesai. Terus saya kan mau cetak atributnya.
Nah, itu ketika saya ngambil kan karena itu nggak bisa unduh gitu kan. Kalau yang dari Surakarta nggak bisa unduh. Mm-mm. Nah, itu jadinya pecah gitu. Jadi ketika saya untuk nyetak di kartu, itu diminta filenya yang tidak pecah gitu. Nah, itu saya sih udah WA Mas Fas dari tadi kan untuk Baik, terkait dengan itu sebetulnya sejauh ini tidak ada isu ya Bu ya. Iya ya, tapi ini saya gitu, saya kebetulan diminta seperti itu karena saya screenshot ya Mas ya gitu. Bu, sebetulnya Saya kan begini Bu, bisa jangan di screenshot Bu, tapi di download. cara downloadnya di mana ya Mas? Nggak Ibu ada. tinggal diklik lama-lama aja Bu, nanti muncul tombol download itu. Oh oke, Ya, baik. nanti Berarti kan sudah dibuka atributnya. Nah, atribut itu nanti Ibu klik, tahan lama gitu ya, Bu. Jangan lama-lama juga Bu, jangan sejam, sedetik gitu. Klik, nanti nanti muncul Bu itu tombol downloadnya. oke. Terus Simpel kalau ya. ini baik, terima kasih. Kalau ini Mas, apa namanya? Untuk anggota yang di daerah Tangsel itu bagaimana ya kita carinya? Boleh nggak saya misalnya minta ke Mas Fas gitu kontaknya gitu? Sebetulnya Ibu bisa ngecek di apa di eh, webnya BPJPH ya Bu ya. Itu nanti diketik aja di Google info pendamping halal Bu. Nanti muncul Bu. Namanya siapa aja. Lengkap kok Bu, ada nomor teleponnya juga. Oh, maksud saya yang dari Ewi, enggak ya? Iya, dari EWI juga Oh, bisa dicari Bu nanti. oh, jadi dari semua orang ada di situ Ya, ya. Info benar. BPJPH. Ya, info pendamping halal Bu kalau nggak salah. Nanti diketik aja Bu di Google. Oke, Gitu ya Bu ya. baik. Iya, baik. Makasih ya, Mas Fas. Sama-sama Bu Mela. Ya. Oke, kita lanjut. Nanya berikutnya ada Pak Andri Eka Putra. Silakan bisa dibuka mic-nya. Oke, baik. Assalamualaikum, Mas Fas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ini, Mas, maaf saya ketinggalan. Tadi mau nanyain proses quality control itu biasanya berapa hari ya, Mas? Kalau sertifikasi halal. Saya, Quality control maksimal 3 hari Pak Andri. oh maksimal 3 hari. Oh ya, berarti Ya, ya hari. biasanya sehari udah kelar itu Pak. Oh, saya belum. Ya, Terus, ditunggu aja Pak. Maksimal 3 hari. iya, Gitu ya iya. Pak ya. Ya, satu lagi, Mas. Kalau mau merubah misalnya yang atribut itu kan ada nama gitu, kartu nama. Tapi mau dirubah bisa itu, Mas, karena alamatnya nggak lengkap, mungkin Bisa, kesalahan. bisa. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, seperti tadi ya, pertanyaan siapa tadi? Dalam waktu dekat ini belum bisa kita prioritaskan ya, Pak Andri ya, karena kita Oh, masih fokus ke teman-teman yang belum dapat atribut, Pak Andri. oh gitu, Mas ya. Itu ya, nanti tentu akan kami masukkan ke antrian, tapi dalam waktu dekat nggak bisa ya, Pak ya. Jadi, Oh iya iya. Ya, oke. gitu Pak. Oke oke. Makasih Mas. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Alias, ya, ini maksimal di Pak Sunawan. Silakan bisa dibuka, Pak Sunawan, mic-nya. Ya, terima kasih Mas Bas. Ini kendala saya di lapangan, itu saya sudah menghubungi PU-PU. Yaitu ada 5 PU yang mana nick-nya itu tidak bisa sinkron dengan SIM di Dukcapil gitu. Itu sudah saya tanya apakah pindahan atau gimana gitu. Ternyata sudah saya cek dengan nick yang sebelum pindah. Juga tidak bisa masuk. Alapannya juga begitu. Gimana itu nanti solusinya Pak? Mas. Tentu kalau itu mau kita urus dulu di Dukcapil kan lama ya, Pak Sunawan ya. Cara cepatnya bisa kita gunakan data yang lain sih Pak. Kalau tadi data istri, coba kita gunakan data suami, mungkin Iya. gitu Pak Sunawan. Gitu. Jadi sebetulnya urusan seperti itu di luar tanggung jawab kita juga ya sebetulnya Pak Sunawan. Kalau kita bantu juga sampai ke Dukcapil, wah ini bukan bukan pendamping halal lagi nih Pak Sunawan. Jadi pendamping pendamping apa namanya? Pendamping semuanya ini Pak Sunawan. Gitu sih Pak. Jadi bisa kita akali dengan menggunakan data yang berbeda Pak Sunawan. Gitu ya, Pak. Cukup Pak Sunawan? Cukup ya Pak ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu itu ya apa yang bisa saya sampaikan, apa yang kita diskusikan pada sore hari ini luar biasa sekali. Kita lihat memang peluang terkait dengan kemitraan LP3H cabang provinsi ini besar sekali, Bapak dan Ibu ya.
tinggal kita aja seberapa siap gitu kan kita menerima atau kita menyambut gitu ya peluang yang besar ini, sehingga nanti ketika waktunya diimplementasikan ya kita sudah tinggal jalan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena asesmennya sudah mulai nih dari per 1 Desember kemarin ya. Sudah mulai asesmennya, tinggal kita lihat nanti siapa ya yang mendapatkan gelar RHA lebih dulu Bapak dan Ibu. Karena itulah yang nantinya akan ditunjuk ya, akan diprioritaskan sebagai kandidat mitra LP3 HMI cabang provinsi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa tadi? Upgrade bebas validasi ya, boleh nanti bisa konsultasi langsung ke saya ya Bapak dan Ibu ya, silakan aja bisa dikontak. Kalau di chat nggak balas, ditelepon Bapak dan Ibu ya, ditelepon silakan aja. Kalau di jam kerja tentu biasanya saya langsung angkat ya, saya respon. Mungkin itu kita cukupkan dulu, kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas Waalaikumsalam perhatiannya warahmatullahi Bapak dan Ibu. wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.